Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Oke, di video ini kita akan belajar mengenai fungsi ya. Baik, apa itu fungsi? Ya, terlebih dahulu saya akan buat ilustrasi ya dari dua buah himpunan. Ya, di sini himpunan A dan himpunan B. Eh, Teman-teman sudah tahu himpunan A disebut domain ya, yang nanti akan kita petakan ke himpunan B yang disebut dengan kodomain. Ya, seperti itu. Dalamnya misalkan ada A, B, C, dan sini satu, 2, 3. Nah, pemetaannya adalah, nah, apa yang dapat disimpulkan dari gambar ini? Bisa dilihat, himpunan A semuanya ada anggotanya di himpunan B. Ya. Namun, belum tentu himpunan B itu dipetakan atau terpetakan dari himpunan A. Sehingga bisa kita katakan bahwa fungsi adalah pemetaan. Dari mana? Dari domain ke siapa? Ke kodomain. Di mana setiap anggota domain ya memiliki tepat satu anggota kodomain. Nah, jadi yang jelas yang bisa disebut fungsi ya itu adalah sebuah pemetaan, tapi bukan sembarang pemetaan. Tapi pemetaan di mana anggota domain itu mempunyai pasangan tepat satu di anggota kodomain. Dan apa? Ya, dan setiap anggota sehingga tidak ada di domain yang tidak punya peta. Ya, jadi fungsi itu adalah pemetaan, tapi pemetaan yang khusus, yaitu semua anggota domain itu punya peta di anggota kodomain satu. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, kita langsung menuju ke macam-macam fungsi. Oke, jenis ya, jenis fungsi. Oke, di jenis fungsi ini ya ada tiga macam. Yang pertama ada fungsi yang disebut dengan surjektif. Nah, fungsi surjektif itu adalah fungsi yang paling sederhana, ya. Tapi seperti apa? Ada syarat tertentunya juga. Misalkan saya akan buat pemetaan, ya, dua buah A dan B, ya, A sebagai domain, B sebagai domain, dengan anggota yang seperti ini, ya. Yang disebut fungsi surjektif itu adalah kira-kira ilustrasinya seperti ini. Oke, sebentar. Ini saya tambahkan satu lagi ya, supaya benar. Nah, seperti ini. Oh, katanya agak beda. Ya, disebut fungsi surjektif. So, jadi ini misalkan saya punya pemetaan namanya fx gitu ya. Nah, fx itu surjektif
Jika apa? Jika tentu saja setiap anggota domain memiliki pasangan satu di kodomain dan nah ini syaratnya setiap anggota kodomain ya maaf ini kodomain kodomain punya pasangan di domain ya. Jadi intinya untuk surjektif itu jelas syarat fungsi itu harus terpenuhi yaitu setiap anggota A itu punya tepat satu pasangan di kodomain ya. Akan tetapi syarat selanjutnya untuk surjektif adalah di kodomain tidak boleh ada yang tidak punya pasangan. Ya meskipun pasangannya dua misalkan di sini untuk A dan B itu kan terpasangkan tepat satu ya. Jadi A tidak bercabang, B tidak bercabang, tapi A dan B punya pasangan yang sama yaitu di angka satu. Ya, ini menjadi dan kemudian di B itu ada satu 2 3. Angka satu 2 3 ini semuanya memiliki terpasangkan ya, terpasangkan dari anggota A. A ini adalah fungsi surjektif. Ya, jadi teman-teman harus cek ya. Jadi ini memang harus detail ya. Jadi A itu semua punya pasangan, B juga semua punya pasangan. Hanya saja di sini anggota A boleh untuk berpasangan dengan anggota B yang sama. Misalkan di sini ada A sama B itu di satu ya, itu berarti nggak masalah. Ini subjektif seperti itu. Intinya semuanya tidak boleh ada yang kosong, tapi masih boleh ada yang dipetakan ke anggota kodomain yang sama. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita akan yang berikutnya. Ini adalah B itu injektif. Nah, injektif. Kalau injektif seperti apa? Saya akan buat ilustrasi yang terlebih dahulu. Ya, misalkan sama kayak gini. Ya, terus di sini ada A, B, C. Ini satu, dua, tiga, empat. Nah, ini dari A ke B. Pemetaannya adalah GX, katakanlah ya. Oke, dan jalurnya seperti ini. Nanti teman-teman amati ya. Nah, jadi dari gambar tersebut ya dapat terlihat bahwa GX itu injektif. Jika apa syaratnya? Jika setiap anggota domain ya memiliki tepat satu anggota kodomain. Nah, dan tidak ada anggota kodomain yang
terpasang ganda ya di domain. Ya, mungkin ini bahasanya agak terlalu ilmiah ya. Yang jelas seperti ini teman-teman, kalau fungsi injektif ya, setiap anggota A itu ada pemetaannya di anggota B dan tidak ada pemetaan yang sama dari anggota A ke anggota B ya. Jadi di sini A dengan 2, B dengan 1, C dengan 3. Tidak ada yang sama. Kalau tadi surjektif itu boleh ada yang sama, A sama B itu terpasangkan di satu. Nah, itu kan ada yang sama pemetaannya. Kalau di injektif, semuanya memiliki pasangan yang berbeda. Nah, tidak ada yang sama. Nah, di sini untuk injektif itu dia yang dia masih boleh bahwa anggota B itu boleh ada yang tidak punya pasangan. Yang terpenting adalah anggota A itu dipasangkan dengan anggota B yang semuanya berbeda ya. Jadi A dengan 2, B dengan 1, C dengan 3. Nah, ini seperti itu. Nah, fungsi injektif ini bisa disebut dengan fungsi satu-satu. Satu-satu itu maksudnya satu anggota A ya hanya ada petanya itu di satu anggota B. Nah, jadi kalau ada anggota yang lain berarti pepetaannya juga berbeda di anggota B yang lain. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin di sini ya, itu adalah fungsi yang disebut dengan bijektif. Nah, fungsi bijektif adalah saya akan buat ilustrasinya ya terlebih dahulu. Sebentar. Oh, sekarang pakai ini ya. Fungsi bijektif. Nah, contohnya seperti ini nih A, ini B, ini ke sana itu anggap saja HX ya. Terus anggotanya misalkan 1, 2, 3, sini A, B, C. Nah, pemetaannya. Nah, fungsi HX ya. HX ini disebut bijektif jika dia memenuhi syarat surjektif dan injektif. Nah, alias kalau fungsi bijektif bisa disebut dengan korespondensi satu-satu. Dia memenuhi sifat subjektif dan memenuhi sifat injektif. Pertama, sifat subjektif adalah A dan B tidak ada yang tidak punya pasangan. Fungsi injektif berarti A dan B memiliki pasangan yang berbeda. Nah, tidak ada yang bercabang. Nah, korespondi satu-satu ini biasanya ditandai dengan jumlah anggota A dan jumlah anggota B itu pertama sama dan semuanya terpetakan, tidak ada yang kosong. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya rekan-rekan semuanya untuk video ini mengenai apa itu fungsi dan juga jenis-jenis fungsi. Nah, selanjutnya silakan rekan-rekan bisa membuat pemetaan-pemetaan lain yang menunjukkan fungsi surjektif, injektif, dan juga bijektif. Kira-kira itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.